sekalian, rekan-rekan, kami dari sekolah, saya selaku kuasa hukum dari sekolah, sebuah yayasan lembaga pendidikan di wilayah Jakarta Selatan ini, saya tidak menyebut namanya karena ini berkaitan dengan nama baik sekolah, gitu ya. Nah, jadi saya Hermawanto, gitu, selaku kuasa hukum dari sekolah, kami dari kantor hukum Magdir Ismail and Partners. Okay. Jadi hari ini kami menyampaikan perkembangan terkait dengan penemuan senjata api, termasuk senjata api di dalamnya. Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir 1 bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada tadi malam, hari Rabu, gitu ya, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera, karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker, agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana. Nah, lebih lengkap nanti bisa juga, ini ada Pak Untung, beliau yang banyak menemukan senjatanya, bisa beliau bercerita. Silakan Pak Untung. Selamat siang. Oh iya. Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata, air gun yang bisa membunuh. Karena larasnya itu polos, tidak ada alur. Jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun. Jumlah senjata genggam itu 995. Lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Lalu kemudian berkembang dari situ tadi malam, setelah tanggal 10 yang lalu, tadi malam saya ingin juga menggunakan 2 ruangan untuk kepentingan guru dan lain-lain. Tiba-tiba di ruangan itu setelah kita konfirmasi dengan Kasat mengirim, saya memohon agar saya minta didampingi. Karena ada ruangan yang saya buka kemarin ada senjata, kali ini tolong dampingi saya. Bahkan beliau kirim orang. Lalu setelah kita membuka dan menggeledah untuk kita rapikan, ada laras senjata tajam kaliber 556. Kemudian ada senjata genggam kaliber 40 dan 9 mili. Ada magazen jenis Glock, ada 30 amunisi kalau diisi. Kemudian ada Walter, ada juga yang 22. Kemudian ada M4 punya magazen lengkap situ, dan alat pembuat peluru yang sangat dilarang. Alat pembuat peluru kok bisa ada di lingkungan sekolah ini? Saya mohon rekan-rekan tajami omongan saya. Kenapa? Di sekolah yang sangat kita hormati, TK, SD, SMP, SMA ini ada orang yang diam-diam melakukan kegiatannya di situ. Juga ada narkoba kita temukan. Ada di situ dengan DVD kurang lebihnya 25 kaset yang berbeda. Ini kok ada di situ. Lalu kemudian saya laporan, tambah tim datang untuk mereka lihat. Oh iya. Saya tanya sama Wasendak dari Polda Metro Jaya, bagaimana untuk melihat laras ini senjata tajam atau airsoft gun? Ada kemudian. Yang air gun, soft gun, dia polos. Kalau yang tajam, pakai apa? Pakai senter. Coba di senter. Apa itu? Ada alurnya, lengkap. Nah, ini senjata tajam. Dan produksi senjata tajam di situ tidak boleh. Pindad bisa marah. Nah, TNI sama Polri bisa ngamuk nih kalau ada begini. Yang diam-diam dia lakukan di situ tersembunyi. Lalu dia buat bunker di sekolah. Ada pintu belakang masuk. Embarkasi barang yang berbahaya di situ bisa dia lakukan diam-diam di belakang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan.
Kita ada foto barang bukti semua lengkap dan disaksikan oleh para petugas. Demikian, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, jadi itu poinnya. Jadi ada beberapa yang jadi ruangan-ruangan itu tadinya adalah ruangan-ruangan yang tertutup teman-teman sekalian. Ini ruangan yang tertutup gitu ya. Yang kemudian dari ruangan itu coba tadi dibongkar oleh sekolah, dibuka oleh sekolah. Tapi kita dengan meminta pendampingan dari kepolisian. Dan kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan selalu mendampingi kami, gitu ya, dari setiap prosesnya. Kemudian ketika proses pengambilan, ini peristiwanya, sebentar, ini senjata-senjatanya. Senjata-senjata yang sudah dibawa ke Wasendak Polda Metro Jaya, gitu ya. Terus kemudian ini senjata-senjatanya juga, ini foto-foto senjata yang kemudian ditemukan. Ini yang ditemukan pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, 1 bulan yang lalu, teman-teman sekalian. Gitu ya. Terus kemudian ini ruangannya seperti ini ya ruangan. Mohon maaf. Terus ini contoh senjatanya juga. Ini senjatanya juga gitu ya. Ini senjata-senjata yang ditemukan. Ini bentuk tumpukan senjatanya. Ini foto tumpukan senjatanya, teman-teman sekalian. Jadi ini tumpukan senjatanya yang kita meminta, dan ini sudah dibawa semua ke Wasendak Polda Metro Jaya pada tanggal 11 bulan Juli. Terus ini juga tumpuk-tumpukannya senjata. Ini lihat tumpukan senjata yang ada di dalam ruangan gitu ya. Ini yang sudah kita sampaikan. Ini contoh senjatanya juga. Ini ada bentuk pistol, gitu. Ini bentuk pistolnya. Terus kemudian ini teman-teman kepolisian ya yang di lokasi. Ini ketika malam itu karena sampai jam 11 malam proses untuk membereskannya ketika pada hari tanggal 10 bulan Juli. Gitu ya teman-teman sekalian, ini contoh-contoh saja. Jadi kami berharap, kami ingin kepolisian akan sangat serius karena berkaitan dengan senjata itu berkaitan dengan keamanan nasional juga. Karena senjata ini bisa disalahgunakan dan tetap bisa berbahaya bagi siapapun. Apalagi senjata ini disimpan di tempat sekolah yang tentunya berbahaya bagi para siswa dan para guru. Jadi itu yang kami harapkan dan kami berharap kepolisian akan sangat serius memprosesnya. Dan hari ini kami baru akan diperiksa untuk proses pada tanggal 10 dan 11 bulan Juli yang lalu. Dan hari ini kami membuat pelaporan baru, yaitu temuan narkotika dan CD porno. Jadi kami juga melaporkan itu, sama pencetak peluru kami laporkan itu, karena ini semua ditemukan di dalam ruangan ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu, ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini. Selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena berkaitan dengan keamanan nasional. Mungkin itu teman-teman sekalian. Tadi kan dibilang kalau misalnya ketua yayasan ini kan sudah dipecat sebelumnya kan, makanya ketahuan itu di dalam ruangannya. Nah kalau misalnya boleh dijelaskan alasan dipecat itu kenapa ya? Jadi alasan dipecat itu adalah karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Jadi yayasan uangnya diambil, kemudian dibeli untuk membeli tanah, ternyata tanah itu bergeser atas nama istrinya. Atas dasar itulah maka 2 orang ketua kita berhentikan sementara, kemudian si istrinya itu juga kita nonaktifkan dari status dia sebagai anggota pembina. Jadi 2 alasan itu kita berhentikan. Kemudian karena pemerintahan itu secara hukum dia tidak boleh aktivitas atas nama yayasan. Nah akhirnya dia tidak boleh masuk ke yayasan, kemudian ternyata seluruh kunci-kunci itu dibawa sama mereka sehingga kita nggak punya akses. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Untung bahwa kita akhirnya meminta pendampingan kepolisian untuk membuka ruangan itu. Ketika kita buka ruangannya ternyata berisi senjata dan ada narkobanya gitu. Jadi itulah yang hari ini kami juga akan bikin laporan baru terkait dengan penemuan narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.